Halo, selamat sore teman-teman. Apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini Liku-Liku akan membahas terkait dengan komentar yang ada di kolom komentar, yaitu bagaimana mengatasi jentik nyamuk. Ya, teman kita ada yang menuliskan komentarnya bahwa dia mendapatkan komplain dari customernya, katanya ada jentik nyamuk di dalam galon. Nah, jadi gini ya, teman-teman, ini menarik. Ya, memang harus serius kita tanggapi, dan ketika ada pelanggan yang komplain seperti itu, kita nggak boleh marah, tapi kita perlu menjelaskan. Ya, jadi dari sisi kita sebagai pengusaha depot, ya pengusaha air minum, ya asalkan prosesnya itu benar, ya prosesnya benar itu gini. Jadi mulai dari alat-alatnya itu ya ditutup rapat, terus kemudian sanitasi, galonnya juga benar, harus disikat ya, galon disikat, kemudian dibilas, tutupnya sendiri itu juga harus dipastikan bersih. Kemudian yang paling rawan ada nyamuk itu di corong pengisian, ya. Kita kan punya pipa untuk pengisian masuk ke galon, itu yang sangat rawan adanya nyamuk di situ ya, ketika etalase itu enggak ditutup. Nah, kenapa nyamuk bisa masuk ke galon? Salah satu faktor penyebabnya, kalau dari kita ya, dari sisi kita pembuat air minum itu ya dari situ, dan itu sangat mungkin karena nyamuk itu kalau mau bertelur ya, itu kan memang mencari tempat-tempat yang ada airnya. Salah satunya adalah tadi corong pengisian ke galon ya. Misalnya gini ya, ini corong pengisian ke galon itu dia setiap selesai kita mengisi galon itu pasti ada air di sini ya, ada di ujung corong itu ya. Nah, ketika kita nggak tutup etalase kita, itu ada kemungkinan, apalagi kalau malam hari kita tinggal, kita tidak sedang bekerja ya, itu nyamuk itu akan bertelur di sini ya, karena nyamuk itu siklusnya kan sangat singkat ya. Mulai dari telur ke, kan ada telur, terus kemudian ada jentik, ada pupa, dan kemudian berkembang menjadi nyamuk dewasa. Ada empat siklus hidup nyamuk itu ya. Jadi, dari telur ke larva atau jentik itu cuman memerlukan waktu 24 sampai 48 jam. Ya, sangat singkat, sangat singkat. Dan dari jentik ke pupa, ya, pupa itu yang sudah biasanya menggantung di permukaan air itu ya, itu kira-kira 1 sampai 4 hari. Ya, itu juga singkat. Kemudian dari pupa ke nyamuk dewasa itu tidak lebih dari 40 hari, untuk itu umur nyamuk betina. Sedangkan umur nyamuk jantan itu cuma 10 hari. Nah, karena singkatnya siklus nyamuk tadi, ada kemungkinan kita juga akan punya masalah seperti itu. Artinya kita belum sempat untuk membersihkan, tapi memang sudah terkontaminasi terlebih dahulu oleh telur-telur nyamuk itu. Itu dari sisi kita. Kemudian dari sisi customer, ya konsumen kita itu juga peluangnya sangat tinggi. Misal biasanya kan sekarang customer itu menggunakan dispenser, ya dispenser yang biasanya panas dingin itu ya, apapun ya, itu juga ada keran. Nah, dari keran ini juga bisa nih, dari keran ya, dari keran. Dan sifat dari jentik, larva dan pupa itu kan ngambang ya, ketika kerannya dibuka, bukan tidak mungkin dia bukannya turun, tapi malah naik dan itu masuk ke tandon dispenser. Itu sangat mungkin ya. Atau pada saat pelanggan kita itu mau menuangkan galonnya, mau menggantikan galon itu ya, itu tanpa ditutup dulu di atasnya, itu juga sangat mungkin nyamuk itu akan hinggap duluan dan bertelur di situ ya, kemudian baru kita tuangkan air yang baru. Nah, ini sangat memungkinkan
telur itu akan menetas di situ. Kalau dari prosesnya sendiri itu sudah tidak mungkin telur nyamuk itu sampai lolos ke apa ke galon kita, itu nggak mungkin kalau dari prosesnya ya, karena melalui beberapa saringan yang sangat padat ya, apalagi kalau kita proses menggunakan ROU, nah tidak mungkin karena ukuran telurnya sendiri itu ukuran mili, sedangkan saringan kita yang di ROU itu kan 0,0001 mikron, kecil sekali ya, nggak mungkin akan lolos telurnya ya. Terus yang penting ketika ada komplain seperti itu ya kita jelaskan ya, kemungkinan terjadi itu juga ada di pelanggan kita, sehingga harapannya apa? Harapannya ketika pelanggan itu kita edukasi dengan cara-cara seperti itu ya, bukan kita ngeles atau mengelak gitu ya, atau membela diri, bukan, tapi itu dalam rangka untuk mengedukasi mereka juga, sehingga mereka ketika mau menggantikan galon yang baru dari galon yang sudah habis itu dipastikan ya ditutup dulu ya. Terus kemudian ujung keran dispenser itu ya dipastikan tidak ada air. Ya caranya gimana? Caranya setiap kali kita habis mengeluarkan air dari dispenser, diketuk ininya, apa kerannya diketuk. Ya, biar airnya itu terkuras turun, sehingga di situ nggak ada genangan air, sehingga tidak memungkinkan untuk nyamuk itu akan hinggap dan bertelur di situ. Itu salah satu cara. Kalau nggak ditutup ya, kalau nggak ada tutup kerannya ya, itu salah satu cara seperti itu. Nah kalau mau aman ya sekarang itu kan ada dispenser yang elektrik itu ya, itu bisa ditawarkan ke pelanggan ya. Mungkin kalau teman-teman kasih hadiah ke pelanggan, mungkin itu salah satu cara apa ya, mengurangi peluang ya. Jangan pakai dispenser tapi pakai apa, pompa yang elektrik itu kan sulit untuk nyamuk itu berkembang biak di situ atau bertelur di situ dan akan masuk ke galon, itu akan sangat sulit karena memang di situ ada batasan, yaitu batasannya selenut valve ya, nggak mungkin akan masuk ke galon ya. Teman-teman nggak perlu apa ya marah ya kalau ada komplain seperti itu ya, tolong dijelaskan. Jadi air minum yang kemasan yang buatan pabrikan yang kita beli di toko pun itu ketika sudah dituang di dispenser ya, dan dispensernya juga diperlakukan seperti yang saya ceritakan tadi ya, peluang terjadinya kontaminasi nyamuk ya sangat mungkin. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Liku-Liku ya. Mudah-mudahan Liku-Liku bisa berkembang dengan baik dan bisa membantu banyak orang ya. Terima kasih, selamat sore, selamat beraktivitas kembali, tetap jaga kesehatan.